konflik yang sudah sangat lama di Papua, tapi juga caranya harus itu tadi berkonsultasi, menyampaikan, kemudian ya dipahami oleh Papua, ya supaya mendapat legitimasi juga gitu. Jadi tim kajian Papua Living itu kan melihat ada 4 akar konflik Papua. Yang pertama itu adalah perbedaan perspektif sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dan ketiga ada kegagalan pembangunan. Kemudian yang keempat adalah ada diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang asli Papua. Bahkan sampai hari ini saya pikir 4 akar konflik tadi itu masih relevan dan masih memang menjadi persoalan utama konflik Papua. Jadi kita menyelesaikan soal-soal pembangunan tapi tidak menyelesaikan soal politik. Menurut saya sih tidak menyelesaikan, tidak akan memberi efek terhadap konflik yang sedang terjadi. Jadi masing-masing kelompok ini mereka sebenarnya tidak mempunyai kesamaan visi atau misi dalam perjuangan mereka. Kepentingannya masing-masing bervariasi. Nah, tapi lebih kental kepentingannya adalah politik lokal. Menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Variabelnya banyak ya, tentu saja ekonomi bukan satu-satunya, karena kalau kita lihat bicara ekonomi ya pemerintah sudah berbuat sangat banyak untuk Papua. Organisasi Papua Merdeka menyetujui untuk membuka komunikasi dengan pemerintah demi menghentikan konflik di tanah Papua. Hal ini disampaikan organisasi tersebut saat bertemu dengan tim pemantauan dan negosiasi Papua di sejumlah kabupaten. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua, First Ramande, dalam peluncuran buku berjudul Membuka Ruang Membangun Dialog di Jayapura, Papua pada Selasa 23 Mei 2023. Guru Besar Sosiologi dari Universitas Cendrawasih Jayapura, Avelinus Levan, menjadi pembicara utama yang membedah isi buku tersebut. First memaparkan, dalam penyusunan buku ini, tim pemantauan dan negosiasi Papua bertemu dan berkomunikasi dengan pimpinan organisasi Papua Merdeka atau POPM di sejumlah kabupaten. Daerah-daerah tersebut antara lain ialah Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, hingga Intan Jaya. Tim pemantauan dan negosiasi Papua terdiri atas 17 orang. Tim ini merupakan perwakilan dari Komnas HAM Papua, Pemprov Papua, Universitas Cendrawasih, lembaga agama, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu hak asasi manusia. Buku berjudul Membuka Ruang Membangun Dialog merupakan laporan perjalanan tim pemantauan dan negosiasi Papua pada bulan Juni 2021 hingga Desember 2022. Salah satu bagian buku ini mendokumentasikan analisa pemicu konflik di Papua hingga pertemuan tim dengan para pimpinan OPM. Mereka siap berunding demi berakhirnya konflik di Papua, ucap First.